Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang bertemakan BPJS Ketenagakerjaan. Sebelumnya perkenalkan, saya Riki Kurniawan, NPM 222000489. Lanjut teman saya. Saya Alla Aulia, NPM 2220068. Saya Diwa Febriana, NPM 191. Saya Nafisa Utami, NPM 222000237. BPJS Ketenagakerjaan. BPJS Ketenagakerjaan atau Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, BPJS Ketenagakerjaan sebelumnya bernama Jamsostek, yaitu Jaminan Sosial Tenaga Kerja yang dikelola oleh PT Jamsostek atau Persero. Namun sesuai UU nomor 24 tahun 2011 tentang BPJS, PT Jamsostek berubah menjadi BPJS Ketenagakerjaan sejak tanggal 1 Januari. Apa itu BPJS Ketenagakerjaan? BPJS Ketenagakerjaan merupakan badan hukum publik yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden Republik Indonesia yang memberikan perlindungan bagi tenaga kerja untuk mengatasi risiko sosial akibat hubungan kerja sebagai lembaga negara yang bergerak dalam bidang jaminan sosial. BPJS Ketenagakerjaan merupakan pelaksanaan Undang-Undang Jaminan Sosial Tenaga Kerja. Program BPJS Ketenagakerjaan dikembangkan dengan menggunakan dana dari peserta utamanya baik para pekerja formal maupun informal. Lanjut teman saya. Selanjutnya, program BPJS Ketenagakerjaan. Yang pertama, Jaminan Hari Tua atau JHT. Program yang ditujukan untuk menjamin agar peserta menerima uang tunai apabila memasuki masa pensiun, di mana diselenggarakan berdasarkan prinsip asuransi sosial atau tabungan wajib. Untuk program JHT, perusahaan akan menanggung sebanyak 3,7% dari total iuran. Selanjutnya, Jaminan Kecelakaan Kerja atau JKK. Bertujuan untuk memberi kompensasi dan rehabilitasi bagi tenaga kerja yang mengalami kecelakaan pada saat mulai berangkat kerja sampai kembali ke rumah. Iuran untuk JKK ini dibayarkan sepenuhnya oleh perusahaan yang nilainya 0,24% hingga 1,74% sesuai dengan kelompok usaha. Yang ketiga, Jaminan Kematian atau JK. Program ini diselenggarakan dengan tujuan untuk memberikan santunan kematian yang dibayarkan kepada ahli waris peserta yang meninggal dunia. Program ini menjamin kematian yang bukan karena kecelakaan kerja. Yang keempat, Jaminan Pensiun atau JP. Jaminan pensiun merupakan produk utama BPJS Ketenagakerjaan untuk memberikan perlindungan jaminan sosial kepada tenaga kerja yang memasuki usia pensiun, mengalami cacat total, tetap atau kepada ahli waris bagi peserta yang meninggal dunia untuk mengganti pendapatan bulanan serta memastikan kehidupan dasar yang layak. Yang terakhir, Jaminan Kehilangan Pekerjaan atau JKP merupakan program baru dari BPJS Ketenagakerjaan. Manfaat program ini diberikan pada pekerja yang mengalami pemutusan hubungan kerja atau PHK berupa uang tunai, akses terhadap informasi pasar kerja, serta pelatihan kerja. Tujuan program ini adalah untuk mempertahankan kesejahteraan karyawan dan memberikan kehidupan yang layak bagi pekerja yang baru saja kehilangan pekerjaan. Selanjutnya, besaran iuran BPJS Ketenagakerjaan. Yang pertama, Jaminan Kecelakaan Kerja.
iuran dari gaji sebesar 0,24% sampai 1,74%, dibayar perusahaan sebesar 0,24% sampai 1,74%. Kemudian jaminan kematian, iuran dari gaji sebesar 0,3%, dibayar oleh perusahaan sebesar 0,3% dari gaji. Kemudian jaminan hari tua, iuran dari gaji sebesar 5,7%, dibayar perusahaan sebesar 3,7%, dan dibayar karyawan sebesar 2%. Kemudian jaminan pensiun, iuran dari gaji sebesar 3%, dibayar perusahaan sebesar 2%, serta dibayar karyawan sebesar 1%. Kemudian jaminan kehilangan pekerjaan atau JKP. Dikutip dari laman JKP, besaran iuran JKP ditetapkan sesuai PP nomor 37 tahun 2021, yakni sebesar 0,46% dari upah per bulan pekerja yang dilaporkan. Kemudian selanjutnya terdapat peserta BPJS Ketenagakerjaan. Yang pertama, peserta penerima upah, terdiri dari pekerja yang bekerja pada pemberi kerja penyelenggara negara. Kemudian pekerja yang bekerja pada pemberi kerja selain penyelenggara negara. Yang kedua, terdapat peserta bukan penerima upah, meliputi yang pertama pemberi kerja, pemberi di luar hubungan kerja atau pekerja mandiri. Yang ketiga, terdapat pekerja margin Indonesia. Yang keempat, terdapat peserta sektor jasa konstruksi. Selanjutnya, sanksi perusahaan tidak mengikuti BPJS Ketenagakerjaan. Setiap perusahaan yang tidak mengikutsertakan karyawannya dalam program BPJS Ketenagakerjaan akan memperoleh sanksi administrasi berupa 1. Teguran tertulis yang dilakukan oleh BPJS, 2. Denda yang dilakukan oleh BPJS, 3. Tidak mendapat pelayanan publik tertentu yang akan dilakukan oleh pemerintah atas permintaan BPJS. Sanksi tidak mendapat pelayanan publik tertentu yang dikenai kepada pemberi kerja meliputi 1. Perizinan terkait usaha, 2. Izin yang diperlukan dalam mengikuti tender proyek, 3. Izin mempekerjakan tenaga kerja asing, 4. Izin perusahaan penyedia jasa pekerja atau buruh, 5. Izin mendirikan bangunan atau IMB. Kes terkait BPJS Ketenagakerjaan. Kasus tersebut merupakan pelaksanaan program asuransi sosial dalam bidang pemberian santunan bagi pekerja yang mengalami kecelakaan saat melaksanakan tugas pekerjaannya, di mana BPJS Ketenagakerjaan wilayah Bali menyerahkan santunan kepada keluarga korban lift putus di Ubud, Bali yang meninggal dunia. Santunan tersebut merupakan wujud hak korban yang telah menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada kurangnya, saya mohon maaf. Saya dan teman-teman mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Benar.